Ya, tadi kan kita Pak perjalanan ke sini menuju masjid ini, terus dah sampai di masjid ini saya lihat masjid ini masih gelap ya Pak. Nah, jadi saya lihat penjamaahnya masih 3 orang. Pada orang-orang kampungnya pada kemana ya Pak? Pada kemana orang-orang kampungnya? Sini kompleks mu'alaf yang sedikit agak jauh dari basis umat Islam tuh. Sekitar berapa ya? Kalau hitungnya 17 kilo kali ya. 17 kilo lah normalnya, 17 kilo kalau dari Mananga itu. Nah, satu rumahnya pertama rumahnya jauh-jauh. Jumlah kakaknya tidak lebih dari 28 ya. Terakhir berapa kakak itu kalau tidak salah tuh 28 kakak. 24 kakak. Itu pun 24 kakak itu mereka tidak apa. Jadi karena rumahnya jauh-jauh, pas posisinya bagian PKH dan mereka kantor desanya aja jauh. Nah, insya Allah mereka nanti depan. Ini kadopun lampunya ini nih dikenal listrik itu tuh. Alhamdulillah tahun ini baru bisa bagus sih masjid ini. Sudah berapa tahun dia terbengkalai semenjak kedatangan BM tahun 2015 dulu dah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah besok lusa. Tadi masih ada sholat Jumat kan 3 orang katanya. Tetap sholat lah. Yang misalnya takmir masjid ini yang ngurus masjid ini siapa Pak? Kalau yang pengurus masjid di sini orang tua yang diamanakan dari kementerian penanggung jawab di sini Bapak tua ini Bapak siapa namanya Bapak nama lengkap tuh? Nama Islam. Nama Islamnya Ikrom. Pak Ikrom ini beliau. Ini anaknya jadi sebagai pemuda ini anggota takmir masjid di sini. Mereka inilah jemaah di sini. Berarti pertama kali BM ke sini tahun 2015 ya Pak? 2015 dengan pengurus lama Al-Ustadz Wijaya Rahmat waktu itu. Qadarullah mereka lihat Pentura dan luar biasa waktu penyambutan pakai tarian ketaga itu ramai sekali di sini. Memang sekaligus waktu itu konsepnya sekaligus pembagian sembako, baju-baju bekas-bekas pakai dari saudara kita dari Jawa sana, tapi masih bagus semua dengan sembako itu bagus dibagi-bagikan. Malah banyak sekali hadir waktu itu. Alhamdulillah, qadarullah. Lokasi tepatnya masjid ini di mana Pak? Lokasinya tepatnya nih, nama daerahnya? Nama daerah lengkapnya di sini. Mungkin Mahmud lebih tahu lah desanya atau Desa Watu Asar. Desa apa? Al-Muhajirin Desa Watu Asar. Desa Watu Asar. Masjid Al-Muhajirin Desa Watu Asar. Masjid Al-Muhajirin Desa Watu Asar, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Salah satu masjid yang berada di daerah 3T sebenarnya, terluar, terjauh, terdalam dia. Untuk jalannya sudah bagus, baru tahun ini sih. Sebenarnya dulu aksesnya sangat sulit. Saya lihat masih di tengah bukit ya Pak. Iya. Jadi rumah-rumah Bapak ini nih, mereka ini rumah jauh lumayan. Ini sekitar 300 meter. Ini hampir 2 kilo om nih jalan kaki ini. 1 kilo. Jalan kaki ke sini. PP 1 kilo. Banyak pahalanya. PP 2 kilo. 1 kilo. Kilo PP-nya. PP-nya 2 kilo. PP-nya 2 kilo. 1 kilo perjalanan. Insyaallah lebih banyak pahalanya. Insyaallah. Kalau Jumat sih, masya Allah, qadarullah sih, asatid yang ada di basis umat Islam, saya masuk ke dalam satu grup, kita buat schedule mereka. Setiap Jumat itu, pasti ada. Saya terakhir 2 Jumat lalu, kalau tidak salah di sini, 2 atau 3 Jumat yang lalu. Jadi setiap Jumat itu, 5 masjid ini harus ada ustadz yang isi. Nah ini kalau Ramadan ini, dipastikan, dai-dai BM yang sudah setahun lalu, yang pernah tahun lalu, sekarang tahun ini, mereka akan pasti isi di sini. Palingan nanti 3 hari di basis tempat dia itikaf, dia ke sini pasti. Dia berangkatnya nggak bisa habis maghrib, harus sebelum sholat maghrib, paling lambat jam 5, supaya bisa buka bersama sekaligus dengan sholat tarawih. Mereka rata-rata buka bersama di sini. Bawa masing-masing dia punya kolak, kue segala macam ke sini. Apa adanya lah, sampai selesai tarawih. Baru pulang. Cuman pernah 2 tahun lalu lah kami coba usaha
para muhsinin di Mananga itu kita coba kumpulkan mereka. Ada yang tanggung kue, tanggung air satu dos, 2 dos, sama-sama di sini makan dengan mereka gitu. Mudah-mudahan ke depannya nih ada semacam hamba-hamba Allah lah yang nggak usah banyak-banyak, 200-300 ribu itu berubah makanan berupa kue supaya bisa menghibur mereka lah sendiri untuk memakmurkan masjid lah kalau kita. Tapi biasanya lebih dari 3 orang ya Pak kalau hari-hari biasa kalau kan ada acara tadi. Lebih belasan. Ya ini pas bertepatan dengan PKH. Orang di sini kan kalau tidak salah pencaharian itu mata pencahariannya musim hujan begini ya Hanya masak garam. Masak garam. Kalau yang punya lahan dan mereka tanam jagung gitu. Tapi mata pencaharian utamanya masak garam. Garam air laut itu dimasak pakai kayu api diolah campur dengan garam asli itu. Begitu ekonomi. Ambil garam kristal dari lima, kalau diolah kembali. Iya. Kalau dijual lagi. Dan itu pasti laku. Kalau garam itu pasti laku. Iya. Kan di sini kan mayoritas kita saudara dari Kristiani. Garam itu makanan pelengkap yang wajib untuk babi-babi peliharaan mereka kan. Garam itu. Jadi itu untung berapa kalau tidak salah tuh? Untungnya itu kira-kira dapat ada nggak dapat 500 untungnya itu? Garam. Ya paling 300. 300 ya. Belum tentu tergantung ya ramenya perang dulu. Pencaharian begitu. Masak garam. Kalau daerah ya alhamdulillah bisa dapat 200-300. Kalau tidak sudah paling ongkos otot aja yang kita pakai. Dari sini 80.000 satu orang. Jual. Kalah. Bahwa tempat jualnya di Kuna. Jangan kalah. Kalau di Bogor juga ada, kalau setiap pasar harus dia Jual juga. jual juga. Mata pencaharian utama. Berarti Ustaz apa di sini begitu? Saya di Waikapu ya. Kue ngapu. Waingapu. Terus yang apa di sini ada? Ada. yang satu Dia tempat tinggalnya di itikafnya di Masjid Al-Jaira Lalu sampai. Nanti tetap ke sini seperti tahun lalu. Soalnya kalau apa di sini kan belum ada persiapan apa segala macam. Iya. Rencana kita ke depan sih harus buat satu kamar dan kamar tamu. Kemarin itu sudah ada kemarin sih apa? Gara-gara hujan dulu bau udah. Ini buat yang permanen, maksudnya pengadaan batu 1000. Jadi selama bulan Ramadan inilah paling pentingnya Pak. Apakah di sini sangat butuh ustadz untuk membimbing gitu, membina para malab di sini? Kalau khusus daerah Sumba ya, entah itu Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, daerah-daerah seperti ini sangat urgensi membutuhkan dai. Justru kita lebih sangat senang itu dai justru bukan temporal hanya sebulan. Paling lambat mereka tuh minimal 3 bulan. Jadi dia lebih menyelami masyarakat di sini. Untuk kebutuhan dai pembinaan itu tuh harus memang skala prioritas sebenarnya. Kayak aneh sendiri aja ini kan salah satu wilayah penetrasi dakwah di sini. Tapi kita tinggal di bawah. Sementara binaan tuh banyak gitu. Jadi kekurangan dai itu memang sangat dibutuhkan sebenarnya. Berarti kita sangat butuh dai di sini. Sangat butuh dai. Terutama dai-dai yang dari Jawa, dari jebolan pesantren ataupun dia sedang semester akhir mungkin ini kegiatan luarnya itu kita sangat. Kalau dari warga pengennya gimana sih kalau ada ustadz pengen belajar apa aja gitu? Kalau ada ustadz mau pengen belajar apa ditanya? Ya insya Allah kalau ada ustadz bisa belajar mengaji begitu dan juga tata cara sholat. Selama ini belajarnya gimana Pak? Sama siapa gitu?
bagaimana? Kalau selama ini sih ada dulu dari Ustadz, ya dari Sulawesi dulu tuh 2 tahun. Ustadz Nurdin ya, udah lama banget. Kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah dia ada penghasilan mungkin dia dulu itu. Mungkin sekitar berapa orang dia punya murid-murid yang tahu membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Beliau juga berjasa. 1 tahun lalu. Sudah berapa tahun? Udah Dari tahun berapa kemarin? Jadi sudah 2000. kosong ya? Tahun 2015. Kalau hitung normal itu 10 tahun dia kosong. 2015 itu sudah tidak ada. Iya, sudah tidak ada. 10 tahun kosong. Iya. Kosong, hampir 10 tahun dia kosong. Walaupun diisi hanya berapa hari juga, kalau ada dai 2-3 hari ya begitu saja. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya mereka juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini kita sangat butuh sekali dai ya. Nah, ini kita mau melihat lahan di samping, katanya mau pengen dibangun ruangan buat ustadz yang tinggal di sini nanti. Karena seperti yang kita ketahui tadi, di sini sudah hampir 10 tahun tidak ada yang ngajar, tidak ada ustadz dai yang bertugas di sini buat mengajar ngaji, mengajar sholat gitu. Ya baik, kita lihat nanti ruangannya yang mau dibangun. Ya, sekarang kita mau melihat ruangan yang mau dibangun, rencana pengen dibangun. Jadi kita butuh bantuan dari sahabat-sahabat sekalian. Dulu sudah sempat ada bangunannya Pak di sini. Sudah ada. Tapi karena dia ini apa adanya dari kayu. anyaman toh dari kayu di begitu keadaan. Ini kalau tidak salah ukuran cuma 2 kali 3 meter aja. 2 kali 3. Ya, kita coba buat, insya Allah kalau ke depannya Allah mudahkan para muhsinin di mana saja berada tuh Ustaz. Bila kita bikin 4x4, ada kamarnya, ada ruang tamunya. Jadi kalau ke depan ada dai, jadi dia sudah ada tempat dia itikaf kan. Jadi, walaupun temporal 3 bulan. Itu harapan kita. Jadi mungkin salah satu kendalanya dai itu kan Tempat nginapnya. tempat nginapnya sih. Ini rumah paling dekat ini satu mualaf ini. Yang Nah selain dari itu jauh-jauh dah. Setengah kilo, 300 meter setengah kilo jauh-jauh sana. Bapak ini aja 1 kilo pulang dia jalan kaki dah. Nah di antara rumah-rumah ini diselangi saudara dari Kristen. Ini di sini Kristen apa? Yehova ya? Kristen Protestan juga. Betel juga. Gereja Betel. Itu ada gerejanya di sana. Iya. Jadi mereka melewati saudara-saudara kita dari Kristen Protestan. Nah, dulu ini kan sempat dibangun Pak. Ini dulu niatnya membuat apa Pak dulu? Ada sebab akibatnya. Buat ini dia dulu tuh dari bapak tua mereka cerita itu karena ustadz yang datang itu, Ustadz Nurdin itu. Waktu itu belum ada teras samping, hanya di sini aja, masih sepi banget. 10 tahun lalu antum bayangan tuh. Hampir belasan tahun dia. Dibuatlah tempat ini untuk beliau sementara tempat dakwanya. Sambil jadi kalau tidak salah dalam 1 minggu itu tuh ada agenda kajian Al-Qur'annya, kajian akidahnya untuk anak-anak didiknya. Sekarang mah sudah besar-besar dan mereka ini mungkin termasuk salah satu anak didiknya dia. Anak didiknya dia. Itu alasannya itu. Maka dibuatlah ini apa adanya pakai anyaman bambu ini. Dan ini swadaya dari masyarakat patungan-patungan. Material memang waktu itu kan masih murah kayak Kayu, seng, paku ini masih murah dulu dengan bambunya. Ini kita buat ini. Ini enggak banyak-banyak, ukuran 4x4 aja dah lumayan. Ada ruang tamunya, ada kamar. Jadi dia terhubung langsung ke pintu. Jadi nanti mungkin kebuat sampai di sini jadi pintunya dari samping tuh. Iya. Kira-kira dari sana apa? Antum tahu estimasi pembangunannya kira-kira berapa ya? Ya kalau batu, kalau kita dapat batu 1000 aja sudah lumayan, 4x4 sudah dapat ya, batu 1000 batu. 1000 biji. Kalau untuk
Gendis PTB itu minimal ya 1000. 1000 ya? 1000. 1000 batu. 1000 biji batu. 1000 biji batu. 1000 batu itu. Kalau semennya sekitar 10. Tidak itu. Belum dari pondasinya, lantainya dan pemasangannya itu ya minimal itu 30 lebih, hampir 40 dia semennya. Kalau 4 kali 4 ya? Kalau 4 kali 4 ya. Soalnya ini tinggi Pak. Dengan semen seng 2 pak. Tidak sampai Lebih. paling Tidak sampai. 1 pak lah. 1 pak lah. 1 pak 50 ke 1 pak 50 lembar. Kalau 4 kali 4. Itu pun juga Itu pun juga adalah kenapa. ini kan masih bisa dipakai ini Pak. Seng lama. Iya seng ini. Tinggal Tambah 20 lembar 30 lembar habis cukup insya Allah. selesai ini tinggal kasih perbagus. Ya. Close apa toiletnya? Toiletnya. Sekalian bangun toilet ya. Iya, toiletnya juga apa adanya juga kita pasang di bawah. Oke. Berarti belum ada toilet. Iya. Toiletnya sudah ada tapi klosetnya itu yang belum sempurna. Dari bangunan toilet. Ya, baik teman-teman. Ya, beginilah kondisi Masjid Al-Muhajirin Batu Asah yang kita saksikan ini. Ya, sebagaimana yang kita saksikan, kita sangat butuhlah support dari kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, supaya kaum muslimin di sini dan para kawan-kawan mu'alaf di sini nyaman dan terbantu, supaya nanti juga mungkin bisa kita berdakwah lebih maju lagi